Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Ibnu Haitam, how are you? I hope you are stay healthy and happy. Miss Aila is here. And let's learn ilmu pengetahuan sosial or IPS. Because this is one of thematic lesson, let me explain it in Bahasa. But before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi pertama, pelajaran IPS, kita akan membahas tentang lingkungan. Tapi sebelum kita tahu apa itu lingkungan, misalnya punya lagu. Pasti beberapa kali dari kalian sudah pernah mendengar lagu ini. Judulnya adalah Pemandangan. Yang tahu boleh kita bernyanyi bersama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah, dari lagu tersebut tadi disebutkan ada gunung, sawah, dan juga ada sungai. Jadi, apa ya itu lingkungan? Lingkungan adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Dan di dalam lingkungan itu ada makhluk hidup dan benda tak hidup. Contohnya lingkungan rumah. Di rumah kalian terdapat makhluk hidup, bukan? Makhluk hidup contohnya seperti kita, manusia. Atau kalian punya hewan peliharaan? Nah, hewan peliharaan kalian juga termasuk makhluk hidup. Lalu, bagaimana dengan benda tak hidup? Benda tak hidup yang ada di lingkungan rumah kalian, contohnya adalah bangku, meja, kursi, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, lingkungan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Hari ini kita cukup membahas tentang lingkungan alam dulu ya teman-teman. Untuk lingkungan buatan nanti akan ada di next video atau next live meeting kita. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami.
Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan alam itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Pertama, kita akan bahas lingkungan alam daratan. Oke. Apa itu lingkungan alam daratan? Lingkungan alam daratan adalah lingkungan alam yang terdapat di daratan. Contohnya seperti yang bisa kita injak, ada tanahnya, pasir, dan bisa kita injak di muka bumi ini. Yang akan kita bahas lingkungan alam daratan sebagai contoh, yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Sekali lagi, gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Sedangkan ada juga yang dinamakan pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung atau ada barisan gunung-gunung, itu disebut pegunungan. Gunung itu sendiri ada yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Maksudnya, Miss? Ya, gunung yang aktif itu bisa meletus suatu waktu. Kenapa? Karena di dalam perut gunung yang aktif terdapat magma yang akan meletus sewaktu-waktu. Sedangkan gunung yang tidak aktif itu tidak terdapat magma. Contoh gunung yang aktif yang ada di Indonesia adalah Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara. Ini dia gambarnya. Selanjutnya, contoh dari gunung yang tidak aktif yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Gunung Pangrango yang ada di Jawa Barat. Ini contoh gambar, ini adalah gambar dari Gunung Pangrango. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari gunung itu sendiri. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, untuk penyimpanan air. Air itu banyak berasal dari pegunungan. Selanjutnya, gunung juga bermanfaat sebagai tempat rekreasi atau tempat berwisata karena di sana itu udaranya dingin. Jadi kita bisa refreshing di sana, bisa piknik. Lalu yang terakhir, kalau gunung yang aktif, letusannya, hasil dari letusannya ini, gunung yang aktif, hasil dari letusannya adalah bermanfaat untuk menyuburkan tanah, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kaki gunung tersebut bisa tumbuh dengan subur. Yang kedua, contoh dari lingkungan alam daratan adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contohnya di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Dataran tinggi itu mempunyai udara yang dingin, sejuk, jadi bisa dimanfaatkan untuk pertanian, lalu dalam hal ini perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, lalu juga bisa dimanfaatkan sebagai peternakan susu sapi yang maksud Misaila bisa dimanfaatkan sebagai peternakan sapi yang menghasilkan susu. Oke, kita move ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga dari lingkungan alam daratan adalah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah
biasanya dimanfaatkan sebagai pertanian. Lalu bisa juga dimanfaatkan sebagai peternakan. Selain itu bisa juga dimanfaatkan sebagai perumahan atau pemukiman. Dan juga dataran rendah bisa dimanfaatkan sebagai tempat industri atau pabrik-pabrik dan juga kantor-kantor. Di Indonesia sendiri, kota-kota besar itu berada di dataran rendah. Kenapa? Karena salah satunya adalah jalanannya yang lebih halus atau yang tidak berbatu seperti di gunung. Dan jika di gunung itu biasanya atau di dataran tinggi biasanya jalanannya berkelok-kelok. Sedangkan kalau di kota besar itu jalanannya tidak berkelok-kelok dan lebih aman untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau kalian mau pergi-pergi dari rumah ke sekolah, tidak perlu jalannya berkelok-kelok atau berbelok-belok atau harus lewat jalan yang batu-batu seperti itu. Contoh keempat dari lingkungan alam daratan adalah pantai. Apa itu pantai? Pantai yaitu daratan yang berbatasan dengan laut. Pantai biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan, rumput laut, dan juga sebagai tempat rekreasi. Salah satu contoh pantai yang ada di Indonesia adalah Pantai Kuta di Bali. Ini dia gambarnya. Contoh lingkungan alam daratan. Sekarang kita akan membahas satu persatu contoh-contoh dari lingkungan alam perairan. Yang pertama kita akan bahas adalah sungai. Pasti tahu dong sungai itu apa? Ini dia gambarnya. Sungai adalah aliran air yang berukuran besar dan panjang menuju ke laut. Sekali lagi, sungai adalah aliran air yang berukuran besar dan panjang yang menuju ke laut. Contoh yang kedua dari lingkungan alam perairan adalah danau. Apa itu danau? Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau ada yang terbentuk secara alami dan juga ada yang dibuat oleh manusia. Contoh danau yang ada di Indonesia salah satunya adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Ini dia gambarnya. Kita move ke contoh lingkungan alam perairan selanjutnya, yaitu laut. Apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan atas benua dan pulau. Dalamnya dapat mencapai 1000 meter atau lebih. Laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang hidup di laut tentunya. Selanjutnya, manfaat dari laut adalah sebagai penghasil ikan. Ikan-ikan yang kita makan sebagian besar berasal dari laut. Lalu ada juga manfaat dari laut adalah sebagai penghasil garam. Karena laut itu airnya asin, kenapa? Karena dia mengandung banyak garam, jadi kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan garam. Selanjutnya, untuk mereview pembelajaran kita hari ini, berdasarkan penjelasan Miss Ayla yang tadi sudah Miss Ayla sampaikan, kalian tulis ya di buku tulis kalian. Yang pertama, 1. Apa itu lingkungan? Tadi Miss Ayla sudah jelaskan. Lingkungan adalah titik-titik-titik. Selanjutnya, yang kedua, kalian tuliskan di buku tulis kalian, tuliskan
4 contoh lingkungan alam daratan. Yang tadi Miss sudah sebutkan. Ada apa saja contoh lingkungan alam daratan. Dan yang ketiga, kalian tuliskan 3 contoh lingkungan alam perairan. Tadi Miss Saila juga sudah sebutkan apa saja contoh-contoh lingkungan alam perairan. Tugasnya mudah, bukan? Okay friends, I think enough for today. Let's close this lesson with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. And then everybody, please stay at home, stay healthy, and don't forget to happy. I love you Ibnu Haytham. May Allah always bless you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.